Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal titik stasioner pada turunan fungsi trigonometri, matematika peminatan kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan bahas konsep dari titik stasioner. Jadi, jika fungsi fx diferensiabel di A, atau dapat diturunkan, ini artinya, dengan turunan pertamanya itu, kalau kita hitung di A sama dengan 0, maka fa itu adalah nilai stasioner, dan titik A, fa itu adalah titik stasioner. Nah, supaya lebih jelas tentang titik stasioner, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini fungsi y sama dengan fx, dia stasioner di titik A, fa dan b, fb. Hal ini ditandai dengan turunan pertamanya ketika kita hitung di A ini sama dengan 0. Jadi fungsi yang mula-mula naik, kemudian dia berbalik turun, atau sebaliknya dari turun, kemudian naik, maka dia akan mencapai nilai stasioner yang gradiennya kalau kita hitung nilainya 0. Nah, untuk menentukan jenis titik stasioner dapat kita lakukan dengan tes tanda ya. Jadi kita uji tanda turunan pertamanya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita uji tanda, mula-mula tanda dari f aksen x ini positif dulu, kemudian negatif, atau naik dulu baru turun, ya, maka ini akan terjadi titik balik maksimum. Perhatikan gambar grafik ini ya. Jadi fungsinya fungsi naik dulu, kemudian dia berbalik turun. Nah, titik ini kan namanya titik maksimum. Nah, sebaliknya, kalau misalnya fungsinya turun dulu, baru naik, seperti ini, maka di sekitar titik C ini akan terjadi titik balik minimum, gitu. Kemudian, kalau misalnya tandanya nggak berubah, jadi dari positif, tetap positif, atau negatif, tetap negatif untuk turunan pertamanya, maka fungsi Y sama dengan fx itu hanya berbelok. Dan di titik C, fc ini terjadi titik belok. Nah, supaya lebih jelas tentang titik stasioner dan jenisnya, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Titik stasioner fungsi fx sama dengan cos 3x untuk x di antara 0 sampai pi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita cari titik stasionernya, yaitu ketika turunan pertama dari fx itu sama dengan 0. Jadi f aksen x-nya mesti 0. Nah, ini kan fungsinya adalah cos 3x. Kalau kita turunkan, berarti koefisiennya 1, nggak usah kita tulis. Sudutnya 3x, kalau kita turunkan jadi 3. Nah, kali fungsinya cos, kalau kita turunkan jadi negatif sin, sudutnya kita tulis ulang. Jadi 3 kali negatif sin 3x ini sama dengan 0. Nah, dari sini berarti f aksen x-nya sama dengan negatif 3 sin 3x. Dan mesti sama dengan 0. Ya. Jadi artinya di sini, nilai dari sin 3x-nya harus 0, supaya menghasilkan f aksen x-nya 0. Nah, sin berapa coba yang nilainya 0? Ya kalau nggak sin 0 derajat, ya sin 180 derajat. Memang ini soalnya dalam radian ya, tapi kita buat dulu dalam derajat supaya lebih gampang hitungnya. Nah, di sini kan batasnya 0 sampai pi ya, berarti pi itu adalah 180 derajat. Nah, artinya di sini menggunakan persamaan trigonometri, di kuadran pertama berarti ini tinggal 3x sama dengan 0 plus k kali 360. Nah, kita bagi 3 nih masing-masing ruas ya. Yang ini jadi x sama dengan 0 plus k kali 120. Nah, kita uji satu-satu. Kalau k-nya 0 dia masuk ya, x-nya 0 derajat. Kalau k-nya 1, x-nya juga masuk 120 derajat. Masih ada dalam selang ini. Nah, berarti kalau kita rubah ke radian, tinggal kita kali pi per 180 aja. Yang ini 0, kalau yang ini 2/3 pi, gitu. Yang 120 derajatnya. Terus kemudian yang di kuadran kedua di sini. Berarti 3x sama dengan 180 plus k kali 360 derajat ya. Nah, kita bagi 3 masing-masing ruas. Jadi yang ini x sama dengan 60 plus k kali 120 derajat. Selanjutnya kita uji nilai k-nya. Kalau 0 masih masuk nggak? Masuk ya.
60 derajat kan. Kalau 1 ya 180 derajat gitu. Berarti di sini 60 derajat kita rubah ke radian kali pi per 180 jadi sepertiga pi radian. Kalau 180 derajat ini jadi pi radian gitu ya. 180 derajat masuk karena ada tanda sama dengan untuk batasnya gitu. Nah, dari sini berarti kita uji satu-satu ya. Kita kan udah dapat titik-titik kritisnya. F0, F sepertiga pi, F2 per 3 pi, sama Fp ya. Jadi kita uji satu-satu titik-titik kritis yang udah kita peroleh. Yang ini semua. Gitu. Berarti untuk F0, di sini kalau misalnya kita hitung, F0 adalah cos 3 kali 0. Berarti cos 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Kalau F sepertiga pi, ini sama dengan cos 3 kali sepertiga pi ya cos pi ya. Cos pi itu sama dengan cos 180 derajat, berarti ini negatif 1 nilainya. Selanjutnya untuk F2 per 3 pi. Di sini berarti sama dengan cos 2 pi. Hasilnya itu adalah 1 dan Fp ini sama dengan cos 3 pi ya. Tinggal kita ganti aja. Di sini X-nya sama nilai-nilai yang udah kita dapat ya, titik-titik kritisnya di sini. Nah, cos 3 pi berapa tuh? Sama aja kayak cos 540. Ini hasilnya negatif 1. Ya tinggal kita satu-satuin ya di sini. 0 pasangannya 1. Sepertiga pi pasangannya negatif 1. 2 per 3 pi pasangannya 1. Dan pi itu pasangannya negatif 1. Nah, kita satu-satuin jadi seperti ini. Nanti kita peroleh seluruh titik stasioner dari fungsi fx tersebut. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Ya, yang E. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Titik stasioner fungsi fx sama dengan sin 2x min pi per 6 untuk x di antara 0 sampai pi adalah titik-titik. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau yang ditanyanya adalah titik stasioner, maka itu adalah himpunan pasangan berurutan x, y. Tapi kalau nilai stasioner, maka y-nya aja yang ditanya gitu. Nah, titik stasioner terjadi ketika turunan pertamanya 0. Artinya kalau kita turunkan sin 2x min pi per 6 itu mesti 0. Nah, jadi gimana caranya kita turunkan ini? Turunkan sekali ya. Koefisiennya 1, sudutnya 2x kita turunkan jadi 2. Fungsi sinus kita turunkan jadi cos. Sudutnya salin ulang, 2x min pi per 6. Ini sama dengan 0. Jadi 2 cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Gitu. Nah, cos berapa coba yang nilainya 0? Kan nilai dari cos ini harus 0. Cos 0 dipenuhi oleh cos pi per 2, 90 derajat ya. Atau cos negatif pi per 2 di sini. Ingat lagi persamaan trigonometrinya ya. Nah, cos pi per 2 kan di kuadran 1. Jadi 2x min pi per 6 sama dengan pi per 2. Nah, pi per 6-nya ini pindah ruas aja ke kanan. Jadi pi per 6 plus pi per 2 plus k kali 2 pi. Samain penyebut, jadi 2x sama dengan 4pi plus 12 k kali pi per 6. Bagi 2 masing-masing ruas, jadi x sama dengan 4pi plus 12 k kali pi per 12. Uji k-nya satu-satu dari 0 dan seterusnya selama memenuhi dan berada dalam selang 0 sampai pi. Nah, kalau k-nya 0, x-nya pi per 3 ya. Kalau k-nya 1 udah lebih. Jadi nggak usah kita uji untuk k sama dengan 1 dan ke belakang. Nah, satu lagi untuk kuadran 4 nih. Berarti 2x sama dengan pi per 2, pi per 6, minus pi per 2, plus k kali 2pi. Sama, ini samain penyebut dulu. Jadi, 2x sama dengan negatif 2pi plus 12k kali pi per 6. Jadi penyebutnya kita buat jadi per 6 semua. Bagi 2 masing-masing ruas, jadi seperti ini. Kemudian kita uji k-nya 0 kan nggak boleh. Karena negatif nggak masuk dalam selang 0 sampai pi. Jadi langsung aja k-nya sama dengan 1. Nanti kita akan peroleh 12 kurang 2, 10 ya. 10 pi per 12. Bagi 2 atas bawah jadi 5 pi per 6. Kemudian, ya udah di sini kan titik kritisnya adalah pi per 3 sama 5 pi per 6. Ya berarti tinggal kita hitung aja f sepertiga pi sama f 5 per 6 pi. Nah, ini f. Berarti masukin si sepertiga pi sama 5 per 6 pi-nya harus ke fx, teman-teman. Jangan ke f aksen x, gitu. Berarti di sini sepertiga pi, tinggal kita ganti aja. Sin 2 kali sepertiga pi, jadi 2 per 3 pi. Kurangi pi per 6.
Ini jadi sin 3pi per 6. Ini atas bawah bisa coret ya. Ini jadi 1, yang ini jadi 2. Jadi sin pi per 2 ya 1 nilainya. Kalau yang ini F5pi per 6 berarti 2 kali 5pi per 6. Ini 10pi per 6, kurangi pi per 6. Sin 9pi per 6, ini bagi 3, 3. Ini bagi 3, 2 ya. Jadi sin 3 per 2pi, sin 270 derajat. Berapa tuh? Negatif 1. Ya tinggal kita pasangin di sini. Sepertiga pi pasangannya 1. Dan kalau X-nya 5 per 6 pi, pasangannya negatif 1. Kita tulis himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Soal ketiga, nilai X pada titik stasioner fungsi fx sama dengan X plus sin X untuk X di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang yang ditanya di soal adalah nilai X-nya aja. Ya udah, berarti kita uji pakai turunan pertama, dan nilainya mesti 0. Berarti, kalau fx-nya sama dengan X plus sin X, kita turunkan sekali, berarti X kita turunkan jadi 1, sin X kalau kita turunkan ini jadi cos X, dan nilainya sama dengan 0. Artinya di sini cos X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Untuk selang 0 sampai 360 derajat, cos berapa coba yang nilainya negatif 1? Cuman satu-satunya kan, di sini cos 180 derajat aja. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Soal keempat, nilai Y pada titik stasioner fx sama dengan 4 cos X plus cos 2X untuk X di antara 0 sampai 360 derajat adalah titik-titik. Nah, caranya sama kayak tadi. Titik stasionernya kita dapatkan ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita turunkan aja 4 cos X plus cos 2X. 4 cos X kalau kita turunkan, ini cos X itu jadi negatif sin X. Cos 2X itu jadi 2 kali negatif sin 2X. Jadi seperti ini. Min 4 sin X, min 2 kali 2 sin X cos X. Jadi sin 2X-nya kita buat jadi seperti ini ya. Nah, ini kan sama aja kayak negatif 4 sin X cos X ya, yang ini kan negatif 4 gitu. Terus kita keluarin negatif 4 sin X-nya, jadi negatif 4 sin X kali 1 plus cos X, itu sama dengan 0. Artinya di sini, ya kalau nggak sin X-nya 0, ya 1 plus cos X-nya sama dengan 0. Nah, untuk sin X sama dengan 0, dan 1 plus cos X sama dengan 0, 1 plus cos X sama dengan 0, itu berarti cos X-nya sama dengan negatif 1. Kita tinggal cari aja berapa nilai X-nya. Ya. Karena ini bukan sudut kelipatan. Sin X sama dengan 0. Berarti sin berapa yang nilainya 0 untuk interval 0 sampai 360? Gampang. Ya, kalau nggak sin 0, sin 180 derajat, ya sin 360 derajat. Satu lagi, kalau cos X sama dengan negatif 1. Ini kalau bukan sudut kelipatan, kita langsung aja tentuin sudutnya berapa. Cos berapa yang nilainya 1 coba? Ya, cos 180 derajat ya. Nah, di sini kita udah dapat titik-titik kritisnya. Kalau kita gabungin, ya total titik kritisnya ada 3. 0, 180, sama 360. Ya, masukin tiga-tiganya di sini. Kita cari F0, terus F180, dan F360. Masukinnya ke Fx, bukan ke F aksen X ya. Berarti F0-nya di sini tinggal 4 cos 0 tambah cos 0. Ya, kan 2 kali 0 tuh 0. Berarti ini 4 ya. 4 kali 1, 4. 4 tambah 1, ya 5. Kalau yang ini 4 cos 180 tambah cos 360. Yang ini hasilnya negatif 1 ya. Kalau yang ini berapa tuh? Cos 360 derajat sama aja kayak 1. Ini sama dengan negatif 3 gitu. Terus untuk 4 cos 360 tambah cos 720 derajat. Kalau cos 360 ini hasilnya 1 ya. Cos 720 derajat juga 1. Ini sama dengan 5. Berarti nilai Y-nya berapa tuh? Kalau nggak negatif 3 ya 5. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Soal kelima, nilai stasioner fungsi fx sama dengan sin x per 2 min cos x untuk x di selang 0 sampai 2pi adalah titik-titik. Seperti biasa, tentukan turunan pertamanya dan mesti sama dengan 0. Ini kan turunan pembagian, berarti kalau fx-nya sama dengan sin x per 2 min cos x, maka
sin X-nya ini kita misalkan sebagai U, sehingga kalau kita turunkan kan jadi cos X. Dan segini, 2 min cos X itu adalah V. Berarti kalau kita turunkan, ini jadi 2 diturunkan jadi 0 ya. Negatif cos X kalau kita turunkan jadi negatif sin X, jadi plus sin X. Nah, turunan pembagian, ingat lagi rumusnya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya udah, berarti U aksennya kan cos X, kita satuin sama 2 min cos X. Ini U-nya, gitu ya. Ini U aksen, ini V-nya. Kemudian dikurangi U-nya itu adalah sin X, V aksennya di sini adalah sin X juga. Per V kuadratnya itu adalah 2 min cos X pangkat 2. Dan mesti sama dengan 0 ya. Ini yang atas jadi 2 cos X min cos kuadrat X. Kemudian yang ini jadi negatif sin kuadrat X. Dan kalau misalnya kita sederhanakan, yang ini jadi 2 cos X min 1 per 2 min cos X pangkat 2. Satunya dari mana? Ini kan ada identitas trigonometri ya. 2 cos X. Ini sama aja kayak 2 cos X. Minus sin pangkat 2X tambah cos pangkat 2X ya. Kan itu identitas nilainya 1. Gitu. Jadi seperti ini. Ini mesti sama dengan 0. Nah, ini kan fungsi rasional. Fungsi yang berbentuk pecahan. Supaya menghasilkan f aksen X sama dengan 0, yang di bawah, si penyebutnya nggak boleh 0. Yang boleh 0 itu hanya si pembilangnya. Jadi, 2 cos X min 1 itu yang mesti sama dengan 0. Artinya di sini, 2 cos X sama dengan 1, sehingga cos X-nya setengah. Cos berapa coba yang setengah? Kalau nggak cos 60 derajat, ya cos 300 derajat untuk selang 0 sampai 360 derajat. Nanti terakhir kita rubah ke pi ya. 60 derajat berapa radian? Pi per 3 radian ya. Berarti X1-nya ini pi per 3. 300 derajat, 5 pi per 3 radian. Kalau misalnya ini bukan kelipatan, ya kita bisa langsung tentuin aja. Supaya cepat menentukan berapa nilai X-nya gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini, F per 3, ya kita masukin aja X1-nya ke Fx ini. X2-nya juga kita masukin ke Fx. Jadi sin pi per 3 per 2 min cos pi per 3. Sin 60 setengah akar 3 ya. Per 2 dikurangi setengah. 2 kurangi setengah kan 3 per 2. Berarti setengah akar 3 per 3 per 2. Ini hasilnya adalah sepertiga akar 3. Lanjut, di sini untuk F 5 pi per 3. Artinya di sini kita masukin sin 5 pi per 3-nya ke Fx. Jadi sin 5 pi per 3, sin 300 derajat per 2 min cos 5 pi per 3 atau cos 300 derajat. Nah, ini sin 300 derajat tuh kan sama aja kayak sin 60 di kuadran ke-4 ya. Dan sinus nilainya negatif. Yang ini negatif setengah akar 3. Yang di bawah 2 dikurangi cos 5 pi per 3. Cos 5 pi per 3 tuh setengah nilainya positif. Karena di kuadran ke-4 teman-teman. Ya, jadi ini hasilnya sama dengan negatif sepertiga akar 3. Kita satuin aja. Kalau X-nya ini, Y-nya yang ini. Kalau X-nya yang ini, Y-nya yang ini. Dan kita akan peroleh himpunan pasangan berurutan atau nilai stasionernya. Di sini adalah sepertiga pi, sepertiga akar 3, dan 5 per 3 pi, negatif sepertiga akar 3. Seperti itu. Soal ke-6. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari Fx sama dengan sin 2x. X-nya di selang 0 sampai 360 derajat. Jadi, seperti biasa, kita turunkan sekali dan mesti sama dengan 0. Nah, di sini karena Fx sama dengan sin 2x, kalau kita turunkan, ini jadi 2 cos 2x sama dengan 0. 2x kan sudutnya, kalau kita turunkan jadi 2. Sin kita turunkan jadi cos, sudutnya salin ulang 2x. Ya, dan ini mesti sama dengan 0. Kemudian, nilai cos 2x-nya sama dengan 0. Nah, ini kan sudutnya kelipatan 2. Jadi nanti kita pakai persamaan trigonometri. Dan cos berapa coba ya nilainya 0? Ya kalau nggak cos 90 derajat ya cos negatif 90 derajat. Artinya di sini di kuadran pertama 2x sama dengan 90 plus kelipatan 360. Bagi 2 masing-masing ruas, di kiri sama di kanan. Dan nilai x dipenuhi oleh k-nya 0, kalau nggak k-nya 1.
Kalau K-nya 0, X-nya 45. Kalau K-nya 1, X-nya 225. Satu lagi yang di kuadran keempat nih, cos negatif 90. Berarti 2X sama dengan negatif 90 plus kelipatan 360. Bagi 2 semua. Dan nilai X ini dipenuhi oleh K-nya 1 sama 2. Kalau K-nya 0 nggak memenuhi ya, karena ini negatif ya. Negatif kan di luar batas 0 sampai 360. Jadi pagarnya itu 0 sampai 360 gitu. Kalau K-nya lebih dari 2 juga nggak memenuhi ya. Dan nilai X-nya di sini kalau K-nya 1, 135 derajat ya. 180 aja kurangi 45. Kalau K-nya 2, berarti 360 kurang 45 ya 315. Kita udah punya 4 titik kritis di sini. Berarti tinggal kita masukin aja X-nya semua ke Fx. Nah, F45 berarti sin 2 kali 45, ini sin 90, sama dengan 1. F135 berarti sin 2 kali 135, ini sin 270, negatif 1. Kalau sin 2 kali 225, ini sin 450 ya. Ini ya sama aja kayak sin 90 derajat, kan muter itu sudutnya. Ini sama dengan 1. Satu lagi, ini sama dengan sin 630. 2 kali 315 kan 630. Ini hasilnya sama dengan negatif 1. Inilah nilai stasionernya. Kalau jenis titik stasioner itu dapat kita tentukan dengan cara menguji F aksen X-nya. Ya. Jadi kita harus uji F aksen X-nya. Titik-titik kritis yang udah kita dapat, nilai X-nya ini semua, kita buat dalam garis bilangan. Kita urutin seperti ini. Ya. Nah, di sini ada 4 titik kritis. Kemudian kita uji pakai angka berapa ya? 15 derajat misalnya. Kita ujinya ke F aksen X. Ini masukin ke sini. 2 cos 2 kali 15. 2 cos 30 aja misal. 2 cos 30 positif kan? Karena positif maka tanda di sini positif, dia selang-seling positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari positif berarti naik dulu, fungsi naik, terus turun. Ya, ini titik balik maksimum 45 derajat, 1. Kalau ini turun dulu fungsinya, terus dia naik. Ya, ini titik balik minimum 135, min 1. Kemudian ini naik, terus dia turun. Berarti ini titik balik maksimum. Ya, titik balik maksimumnya 225 dan maksimumnya 1. Gitu. Satu lagi, ini turun dulu, setelah itu dia akan naikkan di sini. Berarti turun, kemudian naik, ya ini titik balik minimum. Jadi ketika X-nya 315 derajat, Fx-nya min 1. Ya inilah jenis titik stasionernya. Seperti itu. Baik, demikian pembahasan singkat untuk video kali ini. Berikut ini ada 6 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Saya Justin Stewart Leonardo. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Oke, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.